Tahukah kamu beberapa bahan pangan seperti minyak, kopi, biskuit, dan lain sebagainya yang diekspor dari Indonesia ke beberapa negara seperti Bangladesh dan Tunisia harus aman dari kontaminasi zat radioaktif. Begitu pula bahan pangan yang diimpor dari negara lain ke Indonesia. Bahan pangan yang aman dari zat radioaktif itu seperti apa sih? Bahan pangan yang aman dari zat radioaktif itu adalah bahan pangan yang tidak terkontaminasi zat radioaktif melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan, sehingga aman untuk dikonsumsi. Berbagai negara telah membuat regulasi terkait nilai ambang batas kontaminasi zat radioaktif pada bahan pangan ekspor dan impor. Contohnya di Indonesia, batas maksimum kontaminasi zat radioaktif pada bahan pangan impor menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1031 Tahun 2011 untuk zat radioaktif iodium 131 pada pangan bayi sebesar 50 becquerel per kilogram, pada susu dan olahannya sebesar 100 becquerel per kilogram, serta pada buah dan sayuran segar sebesar 1000 becquerel per kilogram. Sedangkan untuk zat radioaktif cesium 137 pada pangan bayi sebesar 100 becquerel per kilogram, pada susu dan olahannya serta air minum dalam kemasan sebesar 150 becquerel per kilogram. Pada buah dan sayuran segar, ikan dan hasil laut lainnya, daging, serealia, serta pangan lainnya sebesar 500 becquerel per kilogram. Kok bisa sih suatu bahan pangan terkontaminasi zat radioaktif? Dari mana ya asalnya? Jadi, zat radioaktif yang terkandung di bahan pangan bisa berasal dari alam, seperti udara, tanah, dan air yang tercemar oleh zat radioaktif akibat adanya kegiatan atau kejadian tertentu, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja mencemari lingkungan di sekitarnya. Contohnya, pengujian senjata nuklir di kawasan Pasifik, atau karena adanya kecelakaan nuklir seperti yang terjadi di Chernobyl pada tahun 1986 dan Fukushima, Jepang pada tahun 2011. Apa ya yang terjadi jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat radioaktif melebihi ambang batas? Jadi, kalau kita mengkonsumsi makanan yang melebihi ambang batas, dapat mengakibatkan efek jangka pendek seperti mual, muntah, dan diare, serta efek jangka panjang seperti kanker. Oleh karena itu, setiap bahan pangan yang diimpor atau ekspor harus telah tersertifikasi bebas kontaminasi zat radioaktif. Bagaimana ya caranya untuk bisa mendapatkan sertifikasi bebas kontaminasi zat radioaktif untuk bahan pangan? Berdasarkan Permentan Nomor 5 Tahun 2020, bahwa pengujian kontaminasi zat radioaktif dilakukan di Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional yang sekarang menjadi PRT KMR di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berada di kawasan nuklir Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Zat radioaktif pada bahan pangan yang diuji di PRT KMR biasanya adalah jenis zat radioaktif yang terikat pada komponen lingkungan, seperti cesium 137, cesium 134, iodium 131, dan strontium 90. Setelah lulus uji, maka bahan pangan tersebut akan mendapatkan sertifikat bebas kontaminasi zat radioaktif dan dapat dipasarkan ke masyarakat. Bagaimana Sobat Nuklir? Sekarang sudah tahu kan bahwa bahan pangan impor yang dipasarkan di Indonesia telah lulus uji bebas kontaminasi zat radioaktif. Jadi, kita tidak perlu khawatir. Informasi lebih lanjut terkait layanan sertifikasi bebas kontaminasi zat radioaktif dapat diakses melalui website www.islamet.batan.go.id. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.